Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, praktek haji ilegal kembali marak di musim haji 2026. Sejumlah orang telah ditangkap terkait kasus ini. Para tersangka terlibat dalam jaringan penjualan paket haji non-prosedural. Otoritas Arab Saudi telah menangkap 3 warga negara Indonesia dalam kasus haji ilegal. Saat ditangkap, 2 pelaku terlihat menggunakan seragam petugas haji yang diduga palsu. Sejumlah barang bukti berupa uang, komputer hingga kartu Haji Plus disita petugas. Terkait penangkapan ini, Kementerian Haji dan Umroh bekerja sama dengan Polri untuk memberikan pendampingan hukum bagi 3 WNI yang ditangkap. Bahwa ada juga kejadian warga negara Indonesia tadi yang disampaikan 3 orang yang ditangkap oleh kepolisian di Arab Saudi. Sama halnya terkait menyangkut masalah tidak pidana penipuan, tapi lokus dan tempusnya berada di luar negeri. Oleh karenanya, kepolisian nanti berkolaborasi dengan Kementerian Haji dan kemudian dengan KBRI yang ada di Arab Saudi untuk mencoba untuk mengkomunikasikan dan bagaimanapun warga negara Indonesia yang berhadapan dengan hukum di negara lain, kewajiban negara adalah juga memberikan bantuan hukum. Merespons maraknya penawaran haji ilegal, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengungkap, Indonesia telah mencegah lebih dari 50 calon haji ilegal yang akan menuju Arab Saudi. Mengingat beratnya hukuman di Saudi, pemerintah memperketat pemeriksaan keberangkatan dari Indonesia menuju Arab Saudi, terutama yang tidak dilengkapi visa haji. Totalnya sekarang itu ya hampir sekitar 50-an, yaitu yang tertangkap di Suta dengan Medan itu apa, KNO, haji ilegal yang dimobilisir dari Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh, kemudian imigrasi, juga kepolisian itu sudah melakukan patroli dengan ketat nanti di bandara supaya mereka yang mau berangkat ke Saudi Arabia tanpa visa haji itu bisa dicegah dari sini, karena kalau nanti tertangkapnya di Saudi Arabia itu dipastikan hukumannya sangat berat. Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur penawaran haji tidak resmi yang marak di media sosial. Jangan sampai niat ibadah kita ternodai oleh jalan yang salah. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana cara membedakan program haji resmi dan ilegal serta seperti apa pencegahannya? Kita akan bahas bersama dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dhanil, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Bang Dhanil, jadi sebenarnya kasus seperti ini terus berulang. Sederhananya untuk juga menjelaskan kepada publik, bagaimana masyarakat bisa membedakan program haji resmi dengan yang ilegal atau penipuan? Ya, pertama tentu visa yang resmi itu adalah visa haji. Ya. Jadi tidak ada visa lainnya yang bisa digunakan legal untuk memasuki tanah haram, dalam hal ini Mekah, pada saat musim haji. Yang berlaku dan legal itu hanya visa haji. Nah, yang ini yang paling banyak digunakan adalah yang ditawarkan melalui sosial media itu, termasuk yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri sana, dalam hal ini di Saudi Arabia, itu adalah visa-visa non-haji, Mbak. Misalnya ada visa dakhili, ada mengatasnamakan visa dakhili itu seperti visa pekerja, kemudian dia ada visa penduduk, kemudian ada visa ziarah, visa wisata, visa umroh dan sebagainya. Nah, visa-visa itu tidak bisa digunakan untuk melakukan ibadah haji, karena yang hanya bisa masuk dan legal pada saat musim haji itu hanya visa haji. Nah, kalau di Indonesia itu dipastikan ada antriannya. Nah, walaupun memang ada yang namanya visa mujamalah. Nah, visa mujamalah itu dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi di luar
visa yang kuota disediakan untuk Indonesia. Tapi visa mujamalah ini tingkat ketidakpastiannya sangat tinggi. Kenapa? Karena visa mujamalah hanya dikeluarkan oleh pemerintah Saudi Arabia itu kepada undangan-undangan yang memang dipilih secara khusus oleh pemerintah Saudi Arabia, dan itu sebenarnya jarang sekali diperjualbelikan oleh pemerintah Saudi Arabia, tapi mereka memang memilih misalnya undang-undangan khusus kepada pihak-pihak tertentu. Nah, jadi masyarakat mudah tertipu, jangan mudah diiming-imingi untuk berangkat haji tanpa visa haji, karena itu dipastikan legal dan hukumannya ilegal maksud saya, dan hukumannya itu berat sekali. Selain dipenjarakan oleh otoritas keamanan Saudi Arabia, juga kemudian ada sanksi hukuman material yang harus dibayarkan, kemudian juga harus akan di-ban atau dicegah untuk bisa datang ke Saudi Arabia minimal 10 tahun, begitu Mbak. Oke, ada kuota yang menjadi dampak juga bagi Indonesia, terutama untuk memberangkatkan jemaah calon haji. Lantas terkait hal ini, bagaimana kemudian upaya pemerintah menjamin proses antrian haji ini adil dan juga transparan, sekaligus untuk mencegah agar orang kemudian tidak tergiur dengan tawaran haji tanpa antri, Bang Daniel? Ya, pertama tentu kita melakukan tindakan preventif ya, preventifnya adalah supaya naik haji tanpa antri, kemudian tanpa haji dengan halisasi itu kami melakukan tindakan pencegahan tindak. Bang Daniel, tampaknya ada gangguan komunikasi, jadi langkah-langkah preventif ini telah dilakukan oleh pemerintah, dan perlu juga kami apresiasi bahwa tadi ada 50 calon haji ilegal yang kemudian tidak diberangkatkan, tapi ada 2 yang kemudian ditemukan sebagai haji ilegal dari Indonesia. Ini celahnya di mana kok bisa kebobolan? Ya, itu tadi Mbak, biasanya itu modusnya misalnya berangkat sebelum masuk masa hajian gitu. Mereka tinggal lama misalnya di Jeddah, di Mekah menggunakan visa umroh, atau stay dulu misalnya di daerah-daerah sekitar. Nah, banyak sekali modus-modus yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin berangkat ke sana dengan cara ilegal. Nah, inilah yang berulang kali kami ingatkan, bahwasannya berhaji itu kan ibadah yang baik, ibadah yang harus ditempuh dengan cara-cara hasanah. Jadi jangan sampai ibadah yang baik itu kemudian ditempuh dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang ilegal, dengan cara-cara penipuan, dengan cara-cara memanipulasi dan sebagainya. Nah, itu berulang kali kami ingatkan. Kami juga mendorong para tokoh agama untuk mengingatkan hal yang serupa. Tapi memang tantangannya adalah di satu sisi ada kelompok masyarakat yang ingin sekali naik haji, di satu sisi lain itu ada sekelompok orang yang memang menggunakan antusiasme dari masyarakat tersebut untuk kepentingan ekonomi mereka. Nah, oleh sebab itulah cara yang paling efektif pada saat ini adalah penegakan hukum. Makanya kemudian kami di Kementerian Haji dan Umroh kemudian bersama dengan pihak kepolisian, kemudian pihak imigrasi itu membuat kebijakan bersama untuk mencegah keluarnya mereka-mereka yang ingin berangkat dengan cara ilegal, dengan menggunakan visa non-haji. Nah, sampai dengan hari ini sudah lebih dari 50 orang itu dicegah
untuk berangkat ke Saudi Arabia karena mereka terindikasi ingin melakukan ibadah haji tanpa menggunakan visa haji. Ditambah lagi kita tentu mendukung penuh pemerintah Saudi Arabia sekarang ini ketat sekali, Mbak. Jadi mereka melakukan razia yang sangat intensif terkait dengan para pelaku haji ilegal, baik itu adalah jamaahnya maupun orang-orang yang memfasilitasinya. Nah, oleh Baik. sebab itulah kemudian kita agar kemudian kita tidak kecolongan, kita sejak awal dari tanah air kita sudah melakukan tindakan-tindakan pencegahan secara masif. Baik, kalau terkait dengan Haji Furoda, ini infonya dari pemerintah Arab Saudi seperti apa? Apakah akan mengeluarkan di tahun ini, Bang Dhanil? Tidak. Ya, saya sudah berulang kali menyampaikan kepada publik, jangan pernah percaya dan tertipu dengan haji furoda. Tidak ada tahun ini sama sekali tidak ada haji furoda atau haji yang tanpa ngantri dan sebagainya. Yang ditawarkan dari travel, ditawarkan dari kelompok masyarakat itu saya sampaikan tidak ada model hajian-hajian seperti itu. Baik, terakhir Bang Dhanil, update untuk kami, pemirsa Kompas TV juga, seperti apa saat ini untuk pemberangkatan jemaah haji? Alhamdulillah sekarang jamaah yang sudah berangkat kurang lebih 74 ribuan, hampir 30% jamaah sudah menuju Tanah Suci dan beberapa hari yang lalu sudah mulai bergerak yang dari Madinah ke Mekah. Insya Allah nanti kita masuk gelombang kedua sampai dengan akhir keberangkatan sekitar tanggal 20. Nanti kemudian insya Allah semuanya akan berkumpul di terakhir itu sekitar tanggal 20 di Tanah Suci. Mudah-mudahan mohon doa dari masyarakat, dari rakyat Indonesia agar semua prosesnya berjalan lancar, tidak ada sesuatu yang menyebabkan banyak kerugian dari pihak jamaah kita, dan mudah-mudahan semuanya aman, nyaman, dan jamaah kita bisa beribadah dengan baik dan lancar. Mohon doanya, Mbak. Amin. Doa dari seluruh masyarakat Indonesia untuk keluarga kita yang saat ini sedang berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Malam Kompas TV. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dhanil, terima kasih.